Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bersama saya Naiba dalam suluk motivasi dari Song Santri. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, si anak manja. Teman-teman, Aisyah binti Abu Bakar dilamar Rasulullah saat belum sempurna 9 tahun usianya dan masih senang bermain dengan anak-anak sebayanya. Rupanya Nabi mempersiapkan gadis itu untuk masa depan. Gadis yang mempunyai bakat yang tak disadari siapapun. Meski Aisyah telah menjadi istri, Nabi tetap membiarkannya menikmati masa kanak-kanaknya, bermain, bersenang-senang, dan berpikir dengan pola pikir anak-anak. Nabi sadar Aisyah membutuhkan perhatian khusus yang berbeda dengan istri yang lain. Ia masih belia dan belum matang kepribadiannya. Cinta dan kasih sayang yang Nabi curahkan kepada Aisyah disesuaikan dengan kadar yang ia butuhkan. Aisyah mempunyai banyak teman sebaya. Biasanya mereka datang ke rumahnya untuk bermain, bernyanyi, bergurau, dan berceloteh. Sering Aisyah bermain bersama mereka dengan boneka dari kain bekas buatan ibunya, Ummu Ruman. Nabi kemudian datang dan melihat anak-anak itu sedang bermain-main. Beliau kagum akan sifat kekanak-kanakan yang menyenangkan. Nabi tersenyum kepada mereka dan ikut berbahagia melihat Aisyah bahagia. Namun anak-anak itu malu dan sungkan kepada Nabi. Begitu melihat beliau datang, mereka segera bergegas untuk membubarkan diri. Tetapi dengan lembut Nabi menyuruh mereka agar tetap bermain bersama Aisyah. Beliau tidak ingin mengganggu keasikan mereka bermain. Suatu hari Nabi masuk ke kamar Aisyah. Ia sedang asyik dengan boneka-bonekanya. Nabi melihat satu boneka aneh, yaitu boneka kuda dengan 2 lembar sayap. Boneka apa yang di tengah itu? Kuda. Lalu yang itu apa? Sayap. Kuda punya sayap. Memangnya tidak tahu Nabi Sulaiman punya keledai bersayap. Nabi tertawa hingga gigi geraham beliau tampak. Suatu hari sekelompok laki-laki dari Habasyah datang ke Madinah. Mereka mempertontonkan keahlian bermain tombak di sekitar masjid. Para sahabat senang dan terhibur menyaksikan gerakan-gerakan mereka yang memukau. Suara mereka terdengar hingga kamar Aisyah. Ia pun tergoda untuk melihat mereka. Mengetahui keinginan Aisyah itu, Nabi membuka jendela mengarah ke masjid. Lalu Aisyah menyaksikan pertunjukan itu dengan bersandar di punggung Nabi. Beliau membiarkan Aisyah menikmati apa yang ia sukai sampai puas. Pernah pada hari-hari Mina, Abu Bakar masuk ke kamar Aisyah. Ia menjumpai putrinya itu sedang bersama 2 budak wanita yang sedang bernyanyi sambil menabuh rebana. Nabi juga ada di situ dengan tertutup 2 lembar kain. Sontak Abu Bakar membentak kedua budak wanita itu. Tetapi buru-buru Rasulullah menyingkap kain itu dan berkata, "Biarkan mereka, Abu Bakar, bukankah ini masih hari raya?" Rasulullah sangat lembut kepada Aisyah, sampai-sampai Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah orangnya gampangan, beliau selalu menuruti keinginan Aisyah." Aisyah tumbuh dalam balutan kenabian, tubuhnya kuat melampaui usianya. Sehat, meski demikian Nabi membiarkan Aisyah dalam suasana riang masa kanak-kanak. Nabi pernah mengikut sertakan Aisyah dalam salah satu peperangan. Di tengah kesibukan mengawasi prajurit, Nabi menyempatkan diri menghibur Aisyah. Beliau membawa Aisyah menjauh dari prajurit sambil mengajaknya adu lari. Aisyah menerima tantangan itu. Dengan penuh semangat, ia berlari kencang. Dan akhirnya ia memenangkan adu lari itu. Aisyah tertawa girang dan tercengang dirinya mampu mengalahkan seorang panglima perang. Beberapa tahun berlalu. Aisyah berada di ujung masa kanak-kanaknya, tetapi kekanak-kanakannya masih kental. Suatu ketika ia berkesempatan kembali ikut dalam peperangan. Dan Nabi kembali mengajaknya adu lari. Aisyah senang dan yakin dirinya akan kembali menang. Namun kali ini ia tertinggal, Nabi yang menang. Tampaknya Aisyah tak senang.
Melihat itu, Nabi segera menghiburnya dan mengingatkannya bahwa ia juga pernah menang. Sekarang impas, kata Nabi. Nabi tahu anak-anak belia memiliki kejiwaan yang meluap-luap, apalagi anak belia yang menginjak masa remaja, ingin menampilkan ekspresi jiwanya, kecantikannya, dan jati dirinya. Dan Aisyah dalam kondisi demikian saat ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengingatkan putrinya yang juga istri Nabi, Hafsah, agar tidak manja kepada Nabi sebagaimana Aisyah melakukannya. Kau jangan cemburu jika Aisyah lebih dicintai Rasulullah. Dengan naluri wanita yang telah matang melampaui usianya, Aisyah sudah tahu apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi. Ia memakai wewangian agar tercium oleh Nabi. Suatu hari, Aisyah menemani Nabi bepergian. Sebelum berangkat, ia meminyaki rambutnya dengan berbagai wangian za'faron, kasturi, dan lain sebagainya. Di tengah perjalanan, cuaca begitu terik. Minyak-minyak di rambut Aisyah meleleh ke wajahnya dan membuatnya kuning kemerah-merahan. Aisyah jadi tampak lebih cantik. Rasulullah terpesona. Karena wajahmu sungguh cantik, wahai Syukairo. Sanjungan penuh cinta itu menyenangkan hati Aisyah. Memang, dalam sejumlah hal Aisyah berbeda dengan istri yang lain. Pandangannya tentang hidup, posisinya di sisi Nabi, perasaannya meluap-luap, perhiasan dan perawatan dirinya berbeda dengan yang lain yang sudah berusia lebih tua, mampu mengurus diri sendiri, memperbanyak ibadah dan mengerjakan kesibukan-kesibukan lainnya. Aisyah masih belum bisa lepas dari kesenangan-kesenangan. Misalnya dalam hal berpakaian, ia suka yang menunjukkan keremajaannya, memakai parfum aroma mawar, dan memakai hiasan dari sutra seperti model Al-Hulal Asyara. Pakaian dengan corak garis-garis yang sedang digemari para wanita saat itu. Dengan semua itu, Aisyah ingin menunjukkan kecantikannya kepada Nabi agar beliau terpikat lalu menjadi semakin cinta. Ummu Abdurrahman bin Al-Qasim menuturkan, aku pernah melihat Aisyah mengenakan pakaian merah seperti merah api padahal ia sedang melakukan ihram. Makin lengkap kecantikan Aisyah dengan cincin emas yang ia kenakan atau hiasan lain yang sedang digemari saat itu. Pernah dalam perjalanan pulang dari perang Bani Musthalib, Aisyah kehilangan kalungnya yang sangat berharga. Peristiwa itulah yang kemudian berbuntut fitnah bagi Aisyah dan menyebabkan turunnya beberapa ayat Al-Quran. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.